Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan di mata kuliah Teknologi Informasi Cisco akan menyajikan materi tentang Word Processing Online and Spreadsheet the Basic dengan anggota kelompok ada 9 orang, yaitu Nadira Nurpadilah, Naila Tresna Utami, Nira Puspita Herawati, Nur Aliza, Nurul Jannah, Puput Nur Safitri, Putri Nur Azizah, Rina Rizkiana, saya sendiri, dan Risma Khairunisa. Mari kita simak pemaparan pada pemateri berikut ini. Baiklah, dan untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian word processing. Perangkat lunak pengolahan kata atau word processing adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, termasuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Dalam sistem operasi berbasis teks seperti di OS, kita bisa memanfaatkan perintah copy untuk membuat file teks, walaupun sifatnya sangat-sangat terbatas. Sedangkan dalam sistem operasi GUI seperti Windows, sebenarnya sudah ada Notepad maupun WordPad yang kemampuannya dalam mengubah kata sudah cukup baik. Namun, karena tuntutan terhadap kebutuhan untuk bekerja dengan teks dan objek-objek lain yang semakin kompleks, akhirnya harus dipergunakan perangkat lunak yang benar-benar bisa memenuhinya. Aplikasi pengolahan kata merupakan salah satu program yang paling dibutuhkan dan banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, sosial dan ekonomi, keuangan, pemerintahan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan aplikasi ini, kita dapat membuat berbagai dokumen seperti laporan, proposal, artikel, brosur, booklet, karya tulis, surat menyurat, dan sebagainya. Umumnya, aplikasi pengolahan kata baru hadir dengan membawa fitur-fitur baru untuk mengatasi kekurangan aplikasi pengolah kata sebelumnya, sehingga memudahkan kita untuk membuat dokumen yang kita butuhkan. Sejarah word processing. Istilah word processing diperkenalkan oleh IBM pada awal tahun 1960-an dan IBM mendefinisikannya sebagai the combination of people, procedure, and equipment which transfer idea into printed communication, yaitu kombinasi antara orang, prosedur, dan peralatan yang mengubah ide-ide menjadi komunikasi tercetak, dan istilah itu digunakan untuk menyebut mesin ketik elektrik buatan IBM, Selectric, yang merupakan word processor pertama. IBM memasarkan word processor praktis pertama di dunia yang mampu melakukan koreksi dan memiliki pita penyimpanan magnetis pada 14 Juni 1964. Pada tahun 1970-an, masyarakat umum menggunakan istilah word processor untuk menyebut mesin ketik semi-otomatis yang setidaknya memiliki fungsi edit dan koreksi dan mampu menghasilkan salinan atau copy yang sempurna. Memasuki tahun 1976, Wang Laboratories memperkenalkan mesin ketik yang dilengkapi monitor CRT, dan hal itu menjadi terobosan besar pada masa itu. Mesin tersebut menampilkan teks pada layar CRT dan memiliki karakteristik penting dari aplikasi-aplikasi word processor yang kita kenal saat ini. Sejak itu pula, istilah word processor pun beralih pada mesin berbasis CRT. Untuk menyimpan data, beberapa mesin CRT generasi awal menggunakan pita magnetik, sampai kemudian muncul floppy disk atau disket floppy. Sedangkan untuk mencetak dokumen, awalnya menggunakan mesin ketik Selectric IBM, sampai kemudian digantikan oleh printer Daisy Well atau printed matrix. Ketika era personal komputer atau PC dimulai, word processor berbasis software yang berjalan pada PC mulai menggantikan mesin word processor yang bersifat khusus sebelumnya, dan istilah word processor kemudian mulai merujuk pada software, bukan lagi hardware. Di masa sekarang, selain untuk menyimpan dokumen dan diedit kembali, aplikasi word processor modern juga menawarkan fitur-fitur yang sangat kaya, dari pengecekan ejaan, penghitungan kata dan karakter, thesaurus, sampai mampu terhubung dengan email dan internet secara otomatis. Penggunaan word processing.
Dalam membuat halaman, yang pertama pada menu Insert, kemudian pilih Page Number, kemudian pilih Format Page Number, dan pilih salah satu gaya dari Page Number. Kemudian, cara memindahkan nomor halaman, yang pertama pada menu Page Layout, kemudian pilih Bricks, kemudian pada section Bricks pilih Next Page, kemudian atur kembali format page number-nya. Jenis-jenis word processor. Yang pertama ada AbiWord. AbiWord merupakan perangkat lunak bebas pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word. Ini sangat cocok digunakan untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan kata. Yang kedua ada Keyword. Keyword adalah aplikasi pengolah kata bagian dari project KeyOffice dari lingkungan desktop KDE. Meski ada kemiripan nama, Keyword bukanlah semata jiplakan dari Microsoft Word, walaupun diharapkan fitur-fitur utama Word adalah didukung oleh Keyword. Selanjutnya ada OpenOffice. OpenOffice adalah salah satu komponen dalam OpenOffice yang berfungsi untuk mengedit dokumen. Adapun dokumen yang biasa digunakan adalah Doc, OD, RTF, dan biasa ekspor ke PDF. Selanjutnya ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Scenic. Versi-versi lain adalah yang dikembangkan untuk berbagai sistem operasi. Selanjutnya ada WordStar. WordStar adalah sebuah aplikasi pengolah kata dipublikasikan oleh Micropro International. Pertama kali dibuat untuk sistem operasi CP/M dan kemudian ditulis ulang untuk platform DOS. Sempat mendominasi pasar pada era 90-an meski. Kemudian ada Lotus Word Pro, adalah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh IBM. Kelebihannya ada kemampuan untuk memperlakukan file dokumen dengan Microsoft Word, dilengkapi filter baru yang memungkinkan peningkatan produktivitas penggunaannya. Selanjutnya ada jenis Corel Word Perfect. Nah, ini merupakan aplikasi pengolah kata yang dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi Windows. Kelebihannya dilengkapi kemampuan untuk membaca file dari Microsoft Office dan harga yang ditawarkan setengah dari Microsoft Word. Kemudian ada Star Office Word. Adalah aplikasi pengolah kata yang bersifat multi-platform, artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, dan Windows. Kelebihannya ini mempunyai banyak contoh memo, fax surat, resume, dan dokumen untuk mempermudah pekerjaan. Dan harga yang murah serta mudah dalam penggunaannya. Kemudian ada Microsoft Word. Ini sering disebut juga dengan MS Word atau Word saja. Dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia yaitu Microsoft Corp. Kelebihannya adalah kemampuan untuk menyisipkan objek-objek dari aplikasi lain seperti Excel, PowerPoint, CorelDRAW, dan sebagainya. Kelebihannya harganya sangat mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Fungsi dan manfaat word processor. Sebagai aplikasi pengolah kata, word processor mempunyai fungsi dan manfaat untuk kehidupan manusia di era modern ini. Fungsi dan manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi. Fungsi word processor antara lain
Yang pertama, pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen ke dalam suatu file serta mencetak dokumen yang telah dibuat. Yang kedua, membuat cover. Yang ketiga, penulisan digital dan pengarsipan tulisan. Yang keempat, sebagai database internal dan eksternal. Yang kelima, pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan kamus. Yang keenam, dapat bekerja dengan gambar, objek, tabel, dan grafik. Dan yang ketujuh, dapat membuat fungsi matematika. Dan manfaat word processor antara lain, yang pertama, membuat surat formal yang standar dan rapi dengan fasilitas pengelola kata yang tersedia. Yang kedua, membuat tulisan dan laporan menarik dengan penambahan gambar, tabel, dan grafik sesuai dengan yang diinginkannya. Yang ketiga, memudahkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi. Melalui aplikasi pengolah kata, kita dapat menyunting dan mengubah jika terjadi kesalahan sebelum naskah dicetak. Yang keempat, bisa meminimalisir kesalahan penulisan. Dan yang kelima, menghemat biaya dan kertas untuk percetakan karena naskah dapat disimpan dalam bentuk file. Dan yang terakhir, yang keenam, mempunyai panel navigasi yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah mengoperasikan word processor. Ada beberapa cara dan jenis mengenai pengoperasian word processor, antara lain. Yang pertama, yaitu keyboard shortcut. Shortcut berfungsi untuk mengakses perintah dengan menggunakan keyboard yang sebagian besar mengacu pada layout keyboard US. Untuk sebagian pengguna yang sudah banyak mengetahui kombinasi kunci-kunci ini, biasanya lebih senang bekerja tanpa menggunakan mouse. Karena apa? Karena dapat menghemat waktu dan mempercepat pekerjaan. Mungkin akan dipaparkan sedikit mengenai shortcut yang sering digunakan. Mungkin teman-teman sudah sering menggunakan shortcut ini untuk mempersingkat waktu dan agar lebih efektif, atau mungkin karena sudah sering juga ya. Yang pertama adalah menyalin teks atau objek terpilih. Ini copy biasanya ya. Bisa menggunakan CTRL plus C, jadi CTRL C gitu. Kemudian memotong teks atau objek, bisa CTRL X. Selanjutnya menempelkan teks atau objek paste gitu ya. Di paste itu bisa CTRL V. Ada juga membatalkan aksi sebelumnya, CTRL Z. Dan ada menjalankan lagi aksi terakhir, CTRL Y. Kemudian ada menyimpan dokumen, bisa menggunakan CTRL S, save gitu ya, jadi S. Terus ada membuat cetak tebal atau bold gitu ya. Bisa perintah gampangnya tuh di blok dulu tulisan yang ingin di bold, kemudian CTRL B. Dan membuat huruf miring juga sama, di bold dulu kemudian CTRL I. Selanjutnya ada membuat garis bawah ya, bergaris bawah CTRL U. Dan masih banyak ya shortcut lain, perintah-perintah lain untuk lebih simpel gitu melakukan suatu. Ini hanya dijelaskan sebagian kecilnya saja. Kemudian yang selanjutnya ada membuat dokumen baru. Membuat dokumen baru bisa dilakukan langkah-langkahnya itu: pertama, klik file, new. 2, dengan keyboard bisa juga dengan keyboard shortcut CTRL-N gitu. Terus ada klik pada icon tersebut yang ada di gambar, kayak kertas kelipet sedikit. Nah, itu diklik, jadi deh dokumen baru. Kemudian ada menyimpan dokumen. Perintah yang pertama itu klik file, new. Bisa juga dengan keyboard shortcutnya CTRL-S, langsung tuh. Dan ada klik pada icon yang ada di gambar juga. Selanjutnya membuka dokumen. Langkah pertama itu klik file, open. Bisa juga dengan shortcut CTRL-O. Dan selanjutnya klik pada icon yang ada di gambar. Jadi kayak icon dokumen terbuka gitu. Terus ada menutup dokumen. Langkah pertama yang dilakukan itu klik file, close. Dan selanjutnya klik pada icon X yang terletak di sebelah kanan lembar kerja. Ada juga mencetak dokumen. Mencetak dokumen ini yang pertama klik file. Selanjutnya pilih print. Ada tuh print.
Terus yang ketiga, pilih page range. Jadi ukuran-ukuran kertasnya mungkin ya. Ada all, current page, page, dan perintah yang lainnya. Dan yang terakhir, tekan OK. Selanjutnya ada pembuatan header, footer, page numbering. Yang pertama, klik view. Yang kedua, header dan footer. Pilih header and footer gitu ya. Terus yang ketiga, isikan header pada dialog. Dan yang keempat, untuk footer, kita tinggal menggeser ke bagian bawah halaman. Karena header kan tempatnya di atas, footer di bawah. Selanjutnya ada membuat tabel. Ada proses pembuatan tabel. Langkah yang pertama, ketik judul tabel dengan font size 16. Kemudian bold dan rata tengah. Perintah selanjutnya, klik tabel pada menu bar. Kemudian klik insert, kemudian pilih table, dan pada kotak number of columns, isikan jumlah kolom 3. Selanjutnya pada kotak number of rows, isikan 4. Kemudian klik OK. Ada juga nih, membuat teks berkolom. Nah, pengetikan paragraf dalam bentuk kolom-kolom yang sangat umum diterapkan pada pembuatan koran, sehingga pada umumnya pengetikan model seperti ini disebut kolom koran. Ada juga menggunakan tabulasi. Nah, untuk membuat atau mengubah tabulasi dapat dilakukan dengan mudah. Yang pertama, tempatkan mouse pointer di atas ruler yang akan dibuat batas tabulasi, yaitu pada ruler 1. Kemudian klik mouse. Terus untuk menggeser atau memindahkan letak tabulasi, klik mouse pada tanda tabulasi. Kemudian tekan tombol mouse dan jangan dilepas sambil menggesernya ke tempat yang kamu semua inginkan. Kemudian lepas tombol mouse-nya, maka sekarang tanda tabulasi akan bergeser. Nah, dalam pembahasan tabulasi, kan tadi sudah dijelaskan untuk membuat atau mengubah tabulasi. Sekarang ada juga loh cara untuk menghilangkan tabulasi, yaitu ada 2 cara. Yang pertama, kita pakai mouse, menggunakan mouse. Langkah yang pertama, tempatkan mouse pointer pada tabulasi yang telah dibuat. Langkah kedua, tekan tombol mouse sambil menggesernya ke bawah sampai tanda tabulasi hilang. Dan langkah terakhir, setelah hilang, lepaskan tombol mouse secara cepat. Ada juga dengan menggunakan menu. Langkah pertama, tempatkan mouse pointer pada tanda tabulasi. Dan langkah yang terakhir, tampilkan menu format dan pilih tabs atau klik 2 kali mouse pointer, maka akan tampil kotak dialog. Ada juga nih teman-teman mengatur layout dokumen. Nah, agar penampilan dokumen lebih bagus, kita tentu harus melakukan pengaturan pada batas dokumen atau marginnya gitu ya. Terus juga ukuran kertasnya, juga orientasi yang kita butuhkan. Untuk mengaksesnya, bisa diklik pada file page setup hingga muncul jendela dialog seperti di bawah ini. Kemudian, pada tab margin terdapat form-form pengaturan batas kanan, kiri, atas, dan bawah. Sedangkan orientation digunakan untuk memilih tampilan memanjang atau melebar, jadi kayak portrait atau landscape. Ada juga tab paper digunakan untuk memilih ukuran kertas yang akan tersedia secara lengkap apabila peripheral printer sudah terinstall. Selanjutnya kita akan bahas pengaturan atau mengatur format berulang atau autocorrect. Langkah yang pertama, klik tools. Langkah kedua, klik autocorrect. Langkah yang ketiga, tulis beberapa huruf depan kata yang dimaksud di replace gitu ya. Langkah keempat, tulis kata atau kalimat yang dimaksud pada kolom with. Langkah yang kelima, klik ADD. Dan langkah yang keenam, yaitu dalam penulisan sebenarnya jika hendak menulis kalimat yang berulang tersebut, cukup hanya dengan menulis huruf di depannya dan tekan spasi. Jadi ini sudah autocorrect gitu ya. Pengertian spreadsheet. Pengolahan angka atau spreadsheet merupakan suatu tabel nilai-nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Masing-masing nilai dapat memiliki suatu hubungan yang terdefinisikan dengan nilai yang lainnya. Jika salah satu nilai dirubah, maka nilai yang lainnya juga perlu dirubah.
Aplikasi spreadsheet merupakan program komputer yang membiarkan kita untuk membuat dan memanipulasi lembar kerja secara elektronik. Untuk fungsi spreadsheet adalah membuat tabel, membuat grafik, menghitung rumus statistik, laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah macam-macam jenis spreadsheet atau pengolah angka. Telah banyak diketahui bahwa ada banyak contoh program sebagai sistem aplikasi pengolah angka yang banyak digunakan. Bahkan, aplikasi pengolah angka tersebut memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda, walaupun secara umum sebagai pengolah angka. Nah, hal itu dapat diketahui dari jenis-jenis spreadsheet. Adapun jenis-jenis spreadsheet antara lain yaitu yang pertama adalah pengolah angka Microsoft Excel. Tentu kita tidak aneh jika mendengar kata Microsoft Excel ini. Ya, Microsoft Excel adalah program aplikasi dengan lembar kerja spreadsheet yang diciptakan dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang berada dalam sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Diketahui, Microsoft Excel sebagai jenis pengolah angka atau spreadsheet yang memiliki fitur kalkulasi yang populer digunakan hingga saat ini. Bahkan, program ini merambah ke dunia smartphone atau Android yang dapat diunduh di Play Store secara gratis. Yang kedua adalah pengolah angka Lotus 123. Lotus 123 adalah sebuah aplikasi pengolah angka yang diterbitkan oleh IBM. Lotus 123 dikeluarkan bersamaan atau ada dalam satu paket dengan aplikasi Office lainnya yang dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Lotus 123 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Namun, pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Program ini melejit atau populer digunakan di era. Yang ketiga adalah pengolah angka OpenOfficeCalc. OpenOfficeCalc adalah sebuah aplikasi pengolah angka yang memiliki sifat dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja atau dikenal dengan open source. OpenOfficeCalc adalah sebuah program spreadsheet yang berfungsi untuk membuat daftar, memelihara record, dan menganalisis data. Selain itu, aplikasi spreadsheet OpenOfficeCalc dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data, dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Dokumen OpenOfficeCalc ini disebut dengan spreadsheet. Pada saat pembukaan spreadsheet, akan disediakan 3 sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, sheet 3. Dan kita dapat menambah atau mengurangi sheet yang ada. Model tampilan ini hampir mirip dengan program Microsoft Excel. Yang selanjutnya adalah pengolah angka Abacus. Abacus adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah untuk digunakan. Awalnya, Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST, Portugal di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pengolah angka Num Office Numeric. Numeric adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Num Office. Numeric itu bersifat open source. Numeric memiliki tampilan yang user-friendly di mana jendela Numeric dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Selanjutnya ada fungsi atau manfaat pengolah angka atau biasa disebut dengan spreadsheet. Pada dasarnya, kegunaan atau fungsi dari spreadsheet adalah untuk memudahkan dalam mengolah setiap angka. Hal itu tidaklah salah. Namun, apa hal itu fungsi dari spreadsheet? Adapun fungsi dari pengolah angka atau spreadsheet antara lain yang pertama yaitu pembuatan lembar kerja. Lalu yang kedua yaitu membantu pekerjaan di bidang ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu membantu pekerjaan di bidang perencanaan. Lalu yang keempat yaitu pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data
atau basis data dan grafik. Lalu yang kelima yaitu pembuatan tabel data. Lalu yang keenam yaitu pengolahan data dengan melibatkan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Lalu yang keenam yaitu membantu di bidang bisnis. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu membantu pekerjaan di bidang pembuatan statistik. Cara membuat Google Spreadsheet online. Nah, Microsoft Excel bukan satu-satunya aplikasi spreadsheet yang bisa kamu gunakan secara online. Nah, Google juga memiliki aplikasi serupa yang bernama Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah sebuah aplikasi dalam bentuk tabel yang bisa kita gunakan secara online dan kita bagikan kepada rekan kerja. Nah, itu ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, login akun Gmail. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah login ke akun Google kalian, karena Google Spreadsheet terdapat dalam akun Google kalian. Silakan login menggunakan email dan password kalian. Yang kedua, pilih Google Apps. Jika kamu sudah berhasil masuk ke akun Google, selanjutnya lihat kontak yang dibentuk dengan titik-titik yang berada di sebelah profil. Namanya adalah Google Apps. Silakan pilih menu tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pilih Google Drive. Setelah kamu mengklik Google Apps, akan muncul banyak pilihan produk yang dimiliki oleh Google. Dan cara buat spreadsheet-nya adalah dengan mengklik Google Drive. Dan yang keempat, pilih baru. Nah, setelah kalian masuk ke Google Drive, silakan lihat tanda plus yang ada dalam gambar ini di sebelah kiri atas bertuliskan baru. Silakan klik menu tersebut. Dan yang selanjutnya, yang kelima, pilih Google Spreadsheet. Setelah klik baru, akan muncul beberapa pilihan terkait beberapa hal yang bisa kamu lakukan di Google Drive. Jika menu Google Spreadsheet tidak muncul, silakan pilih lainnya. Kemudian akan muncul Google Spreadsheet dan silakan pilih menu tersebut. Nah, yang keenam, spreadsheet jadi. Kamu akan diarahkan pada tab baru yang menampilkan kolom Excel seperti gambar di atas. Seperti inilah bentuk Google Spreadsheet, di mana kamu bisa menginput dan menghapus data yang langsung tersimpan secara online. Dan yang terakhir, beri nama spreadsheet. Kamu juga bisa memberi nama spreadsheet yang sudah kamu buat, yang awalnya untitled spreadsheet, bisa kamu ganti dengan nama yang kamu suka. Jika bingung, lihat gambar di atas. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya pada kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 4 minta maaf kepada teman-teman semua terkait kekeliruan atau kesalahan kami dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.